Setelah 3 hari berturut-turut dilakukan musyawarah, akhirnya warga Desa Tiron yang terdampak tol Kediri Tulungagung mulai menerima nilai UGR. Sedikit demi sedikit warga mulai melunak. Jika tidak ada halangan, minggu depan akan langsung dilakukan pembayaran uang ganti kerugian. Berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan informasi di setiap harinya. Tentunya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga Bapak Ibu semuanya akan terkoneksi jika ada kabar terbaru yang saya bagikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga saat ini. Puluhan warga Desa Tiron Banyakan yang terdampak tol Kediri Tulungagung mulai melunak dalam musyawarah kedua di hari ketiga kemarin. Jika sebelumnya mayoritas menolak hasil appraisal atau penaksiran harga tanah, kemarin puluhan warga mulai menyatakan menerima. Kepala BPN Kabupaten Kediri Eko Priyanggodo mengatakan, pada musyawarah pertama ada 30 pemilik bidang tanah yang menerima ganti rugi. Dalam musyawarah kedua, hari ketiga kemarin, total ada 29 pemilik bidang tanah yang juga ikut menerima nilai ganti kerugian yang diberikan. Totalnya sekarang sudah ada sebanyak 59 bidang tanah yang sudah menerima nilai ganti rugi. Untuk diketahui, musyawarah kedua ini dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada tanggal 5-7 Juni. Berbeda dengan pertemuan hari pertama yang ditinggal walkout oleh 75 warga, pada hari ketiga musyawarah relatif kondusif. Kronologinya sebagai berikut. Pada hari pertama, 75 warga pemilik tanah diundang hadir untuk mengikuti musyawarah. Namun warga memilih untuk meninggalkan tempat musyawarah karena tidak sepakat dengan penjelasan dari tim appraisal. Warga meminta penjelasan hasil penilaian dilakukan secara kolektif, sementara tim appraisal menyampaikan penjelasan hasil penilaian ganti rugi secara personal kepada masing-masing warga pemilik tanah. Kemudian di hari kedua, sekitar 82 warga pemilik bidang tanah diundang dengan 70 diantaranya hadir. Pada hari kedua ini, warga mulai menerima dengan terbuka proses penjelasan yang disampaikan tim appraisal. Di hari terakhir, Rabu 7 Juni ganti 24 warga pemilik tanah diundang. Menariknya, di hari terakhir ini, sejumlah warga yang pada hari pertama menolak penjelasan tim appraisal turut kembali datang dan akhirnya menyatakan sepakat. Dengan bertambahnya jumlah warga yang menerima hasil appraisal, maka akan memperlancar proses pembayaran. Pihak terkait akan langsung melakukan verifikasi berkas dan kelengkapan dokumen puluhan warga tersebut. Proses verifikasi akan dilakukan di kantor Kecamatan Banyakan. Setelah dilakukan verifikasi, akan segera dilakukan pencairan uang ganti kerugian. Setelah dinyatakan lengkap, akan dijadwalkan pencairan UGR pada minggu depan. Sementara itu, kesaksian Suci Hartati, salah satu warga yang akhirnya menerima hasil penaksiran harga tim appraisal. Dia mengaku hanya ikut-ikutan dengan warga yang mengajak WO. Ia merasa tidak enak dengan tetangganya yang lain. Namun setelah berunding dengan suaminya, akhirnya ia memilih untuk menerima. Dia juga akan mencari rumah dan lahan pengganti tidak jauh dari Desa Tiron. Apalagi dia berharap bisa mendapatkan hunian baru yang masih di satu desa. Terkait mulai melunaknya warga Desa Tiron, hal ini menjadi sinyal positif bagi proses pembebasan lahan, sehingga proses atau tahapan selanjutnya dapat berjalan lancar dan kondusif. Jika di Kediri warga Tiron mulai menerima nilai UGR yang diumumkan, sedangkan di Tulungagung tim masih harus mencari lahan pengganti LP2B yang terdampak tol Kediri Tulungagung. Dikarenakan puluhan hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung
terimbas proyek pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Meskipun begitu, hingga saat ini Satgas belum menemukan lahan pengganti yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama. Bahkan dalam beberapa kesempatan pertemuan pembebasan lahan pengganti LP2P berakhir dengan jalan buntu. Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto, mengatakan sebenarnya LP2P itu boleh digunakan untuk kepentingan proyek nasional seperti pembuatan bandara, pelabuhan, atau untuk jalan tol. Namun untuk melakukan alih fungsi LP2P ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Jika melakukan alih fungsi LP2P untuk proyek nasional, ada catatannya, yakni harus mencarikan lahan pengganti dengan luasan 3 kali lipat. Selain itu, lahan pengganti harus memiliki kualitas yang sama. Seperti contohnya, jika LP2P yang terdampak jalan tol itu bisa melakukan panen 3 kali dalam 1 tahun, maka lahan pengganti harus memiliki spesifikasi tersebut. Artinya lahan pengganti harus sama dengan kualitas lahan yang terdampak jalan tol. Total LP2P di Tulungagung yang terdampak jalan tol Kediri Tulungagung mencapai 21 hektar. Namun sayangnya saat ini satuan tugas masih kesulitan mencari lahan pengganti yang terdampak jalan tol. Pasalnya, saat ini lahan pengganti yang memiliki kualitas dan kuantitas LP2P yang terdampak jalan tol di Tulungagung sudah terbatas. Bahkan dalam beberapa kesempatan pertemuan pembebasan lahan pengganti LP2P berakhir dengan jalan buntu, karena belum ada lahan pengganti untuk LP2P yang terdampak jalan tol. Di sisi lain, penggantian lahan juga tidak boleh diberupakan uang, jika terpaksa harus ada konsensus alih fungsi lahan. Dijelaskan bahwa satuan tugas juga masih terkendala dalam penghitungan tanaman yang terdampak jalan tol. Hal ini disebabkan karena satuan tugas belum memiliki data pengukuran lahan dari BPN, sehingga satuan tugas belum berani untuk terjun ke lapangan. Penghitungan tanaman ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui berapa nilai tanaman yang terdampak jalan tol. Nantinya yang berhak menilai dari tim appraisal. Itulah update terkini kabar pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung yang berhasil saya himpun. Semoga informasi ini bermanfaat dan pantengin terus channel ini untuk mengetahui kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.